Baik saudara-saudara yang terkasih, 31 Desember kemarin saya khotbah, temanya apa? Ya, kemurahan Tuhan. Apa itu kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan itu artinya apa? Kemurahan Tuhan sama arti dengan kebaikan Tuhan. Pada waktu itu saya jelaskan bahwa kemurahan Tuhan dinyatakan di dalam semua ciptaannya. Antara lain, Tuhan menyatakan kemurahannya pada tumbuhan, kedua pada binatang, ketiga pada manusia secara umum, dan yang keempat bagi orang percaya. Nah, bahwa Tuhan menyatakan kemurahannya kepada manusia secara umum, itu artinya bahwa Tuhan memberikan kebaikannya sampai kalau kita bisa hidup saja, itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya sudah jelaskan bagaimana Dia menciptakan kita secara unik. Hampir semua bagian dari tubuh kita Dia ciptakan dengan suatu pertimbangan kebijaksanaan yang luar biasa. Dan setelah Dia memberikan kita hidup, Dia memberikan semua yang diperlukan oleh kita untuk hidup. Matahari dan juga hujan dan masih banyak berkat-berkat jasmani yang lain, itu adalah kemurahan Tuhan. Tapi bagi orang percaya ada berkat yang spesial, ada kemurahan Tuhan yang lebih spesial dari itu. Pemilihan kita sebelum dunia dijadikan. Dia mengatur sampai kita di dalam sejarah kita bisa mendengar Injil. Pada waktu kita mendengar Injil, Dia memberikan iman kepada kita sehingga kita bisa percaya. Setelah kita percaya, kita juga masih banyak dosa, tapi Dia memberikan jaminan pengampunan dosa bagi kita, bukan hanya sebagian dosa, tapi segala dosa kita, dosa yang kemarin, dosa hari ini, dosa akan datang sampai dosa terakhir sebelum kita masuk lubang kubur. Dia sudah membayar semua itu. Berarti seluruh hidup kita, semua berkat rohani adalah kemurahan Tuhan belaka. Nah, saudara-saudara, waktu itu saya menjelaskan bahwa kemurahan Tuhan dinyatakan bukan saja memberikan manusia hidup, tapi juga Dia memberikan banyak hal untuk menunjang kehidupan manusia itu. Saya sudah jelaskan bagaimana Dia mengatur kita dapat makan, dapat minum, binatang dapat makan, binatang dapat minum, apalagi manusia. Nah, saudara, setelah khotbah itu, habis khotbah saya terima satu SMS. SMS-nya bilang begini: kalau memang Tuhan berkemurahan hati untuk manusia, memberi makan, minum, dan lain sebagainya, kenapa sampai ada orang-orang di Afrika yang mati kelaparan karena tidak ada makan? Apakah mereka tidak mendapatkan kemurahan Tuhan? Dan saya pulang dan pikirkan ini selama beberapa hari, saudara. Dan karena itu saya merasa bahwa kelihatannya khotbah tentang kemurahan Tuhan ini perlu dilanjutkan lagi. Dan karena itu hari ini saya bahas tentang khotbah hidup dalam kemurahan Tuhan bagian yang kedua. Jadi ini lanjutan dari 31 Desember kemarin. Nah, karena itu saudara, hari ini saya akan tambahkan beberapa hal yang berkaitan dengan kemurahan Tuhan. Nah, saya akan bahas dua hal saja. Yang pertama adalah sifat dari kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, pada khotbah bagian yang pertama kemarin 31 Desember, saya sudah menyinggung sifat dari kemurahan Tuhan, di mana kemurahan Tuhan ini dinyatakan lewat beberapa ayat. Misalnya Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada menyinggung kata kemurahan, tapi dikaitkan dengan seumur hidupku sepanjang masa. Berarti Daud yang menulis Mazmur 23 sadar kemurahan Tuhan ini ada di dalam hidupnya, bahkan seumur hidupnya, bahkan membawa dia sampai ke rumah Tuhan sepanjang masa. Lalu dalam Mazmur 30 ayat 6 dikatakan, sebab sesaat saja dia murka, tapi seumur hidup dia murah hati. Seumur hidup dia murah hati. Tuhan bisa murka kepada orang karena dosa-dosanya, tapi seumur hidup orang itu ada kemurahan Tuhan yang terus menyertai dia. Nah,
saudara-saudara, dua ayat ini menunjukkan kemurahan Tuhan seumur hidup sepanjang masa. Lalu kalau ini dikaitkan dengan Titus pasal 3 ayat 4, misalnya dikatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Tuhan, kemurahan Allah, tetapi nyata kemurahan Allah, ketika nyata kemurahan Allah, saudara, kemurahan Tuhan itu seumur hidup sepanjang masa. Tapi di sini dikatakan ketika nyata kemurahan Allah. Kalau di sini dikatakan nyata kemurahan Allah, berarti kemurahan itu nyata. Nah, kalau memang kemurahan Tuhan nyata dikaitkan dengan tadi kemurahan Tuhan seumur hidup sepanjang masa, lalu ada orang yang akhirnya menyimpulkan kemurahan Tuhan itu selalu nyata. Kemurahan Tuhan itu tetap nyata. Ada, amin. Mikir ya. Di sini Titus 3:4, tetapi nyata kemurahan Tuhan. Berarti kemurahan Tuhan itu nyata. Tapi saudara, di dalam Mazmur 23 dan Mazmur 30, kemurahan itu seumur hidup sepanjang masa. Kalau di Titus bilang nyata, kalau di Mazmur dia seumur hidup sepanjang masa, berarti kemurahan Tuhan itu selalu nyata. Amin. Sekarang saya tanya saudara, nyata itu apa? Sampai mujizat menjadi nyata. Nyata itu apa sih? Ya? Nyata itu benar-benar terjadi. Apa lagi? Nyata itu apa? Saya memeriksa kamus tadi malam, kamus bahasa Indonesia. Karena ini bahasa Indonesia. Lalu di sana dijelaskan nyata itu artinya terang atau kelihatan atau kedengaran. Terang, kelihatan, kedengaran, jelas sekali. Itu arti nyata di dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mengatakan kemurahan Allah selalu nyata, maka kita mau berkata kemurahan Allah selalu kelihatan, terus kelihatan, tidak pernah tidak kelihatan, kelihatan terus. Ada nih. Saya tanya saudara, apakah saudara selalu melihat kemurahan Tuhan dalam seluruh hidup saudara? Saudara, ada banyak kasus bahkan dialami oleh anak-anak Tuhan sendiri yang saleh beriman, tapi terus terang pada saat-saat tertentu dari hidupnya dia sama sekali tidak melihat kemurahan Tuhan di sana. Seperti saya pernah cerita, kalau saudara masuk rumah sakit berapa lama? Tapi rekor dunia orang masuk rumah sakit itu dipegang oleh satu orang yang sampai hari ini belum dipecahkan rekornya. Masuk rumah sakit umur 3 tahun, keluar umur 103 tahun. Waktu keluar, pada waktu dia sudah jadi almarhum, berarti dia 100 tahun di dalam rumah sakit. Bayangkan saudara, dokter sudah lewat, perawat sudah lewat, dia tetap stabil di sana 100 tahun jadi pasien di rumah sakit. Sekarang pikirkan saudara, apakah orang ini tidak berdoa supaya dia disembuhkan? Tapi bayangkan seandainya dia berdoa 100 tahun, tidak ada jawaban doa dari Tuhan untuk kesembuhan dia. Pertanyaan kita adalah, apakah kemurahan Tuhan selalu nyata bagi dia? Selalu kelihatan bagi dia? Apakah dia selalu bisa melihat kemurahan Tuhan?
Ada satu keluarga di Surabaya, papa, mama, anak 4 orang mau piknik ke malam. Tapi karena ada urusan, yang satunya, anak yang satu menyusul. Jadi papa, mama sama 3 orang anak berangkat duluan, yang satu menyusul. Dan dalam perjalanan satu keluarga ini terjadi kecelakaan, mati semua satu mobil. Papa, mama, dan 3 orang anak. Saudaranya yang satu yang belakangan, itu karena tidak sama-sama, dia selamat. Tapi tinggal dia sendiri di rumah. Dan saudara, pada saat itu rumahnya menjadi rumah duka. Rumah duka ada 5 peti mati sekalian. Kita kalau rumah duka ada paling satu. Tapi ini 5 sekalian. Pertanyaan kita, apakah Tuhan, kemurahan Tuhan selalu nyata, selalu bisa dilihat oleh orang-orang seperti ini? Pernahkah saudara berdoa minta kesembuhan dari satu orang yang saudara kasih? Tapi berdoa, gigi kayu batu patah, dia mati. Pernah alami itu? Waktu kita berdoa, Tuhan sembuhkan dia, tahu-tahu dia sembuh. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan nyata. Pas berdoa, dalam nama Yesus sembuh, tahu-tahu dia napas. Dalam nama Yesus sembuh. Kemurahan Tuhan nyata bagi orang itu. Orang itu melihat kemurahan Tuhan. Apalagi saya berdoa paling banyak orang mati. Bahkan saya minta 1-2 Tuhan kali ini dan 1 kali saja ada mujizat juga Tuhan kasih. Dan apakah kemurahan Allah nyata di dalam hidup, dalam kondisi-kondisi seperti ini? Saudara, menurut saya tidak. Kemurahan Tuhan tidak selalu nyata. Lalu bagaimana dengan Mazmur 23 tadi? Kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 30, seumur hidup dia murah hati. Bagaimana dengan ayat ini? Saudara, di sini perlu kita bedakan. Menurut saya, kemurahan Tuhan selalu ada. Kemurahan Tuhan tetap ada. Tapi kemurahan Tuhan tidak selalu nyata. Matahari itu ada. Matahari selalu ada. Tapi pada waktu awan menutup dan gelap, matahari menjadi nyata. Kelihatan? Tidak. Pada waktu malam matahari kelihatan? Tidak. Waktu malam matahari tidak nyata. Tapi adakah yang ketika lihat malam matahari tidak ada lalu berkata matahari tidak ada? Tidak. Matahari tetap ada. Tapi tidak kelihatan sinarnya. Berarti pada waktu malam matahari tidak nyata, tidak kelihatan. Tapi matahari tetap ada. Maka saudara, apa yang saya sebutkan di sini tidak bertentangan. Ayat-ayat Mazmur 23, kemurahan Tuhan seumur hidup sepanjang masa, itu bicara tentang keberadaannya kemurahan Tuhan. Bahwa kemurahan Tuhan itu tetap ada apapun terjadi. Kemurahan Tuhan selalu ada. Tapi apakah kemurahan Tuhan selalu nyata di dalam hidup setiap kita? Apa dalam pengertian apakah kemurahan Tuhan selalu terlihat di dalam seluruh hidup kita? Tidak. Saudara, sekarang kita lihat contohnya di dalam Alkitab. Saya akan angkat beberapa kasus. Kasus pertama adalah kasus Ayub. Saudara, ketika kita tahu ya, Ayub ini seorang yang beriman, seorang yang sangat saleh di hadapan Tuhan. Tapi justru karena kesalehannya membuat setan begitu cemburu, begitu bernafsu untuk menghancurkan dia. Setan lalu bicara dengan Tuhan Allah, dan atas kesepakatan mereka atau atas izin Tuhan Allah, setan diberikan wewenang untuk mencobai Ayub. Dan saudara-saudara, Ayub mengalami penderitaan yang begitu hebat. Saudara-saudara, harta bendanya ludes seluruhnya dan 1 hari saja. Saudara, dia kaya raya luar biasa. Dulu kalau hitung kaya tidak hitung uang, tapi hitung binatang. Kalau punya binatang banyak, ini orang kaya raya.
Dan saudara-saudara, kekayaan dia yang begitu banyak habis dalam satu hari. Kita lihat ayat 1 ayat 14-17. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak, keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukulnya dengan mata pedang. Habis semua. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahu hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu bicara, berarti ini sambung menyambung. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahu hal itu kepada Tuhan. Ayat 17. Sementara orang itu bicara, berarti ini langsung sambung. Ya, sementara orang itu bicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahu hal itu kepada Tuhan. Habis seluruh hartanya, sambung menyambung dalam hitungan jam saja, habis semua. Kalau kena saudara stres atau tidak? Jangankan habis saudara, rusak saja, frustrasi. Saya barusan bawa mobil, tahu kalau mobil rusak, sudah saya perbaiki, jalan lagi rusak lagi, perbaiki lagi, rusak lagi. Marah saya, terus benar mobil ini. Kurang ajar, lihat ada uang mulai rusak. Itu hanya rusak saudara, nah hilang saudara ya. Tapi marah saya. Tapi bayangkan saudara, kalau seluruh harta saudara habis dalam satu hari, ada banyak orang kabelnya mulai putus begitu hartanya habis. Ada orang yang ketika tokonya terbakar di Kampung Solo, dia sebenarnya bisa selamat, bisa lari keluar dari toko, tapi saudara, dia tidak kuat untuk menerima kenyataan bahwa seluruh harta di tokonya habis. Dia pilih, biar saya bisa keluar, saya mau mati saja dengan semua barang-barang di toko saya. Dan dia memang kuat, mati terbakar dengan toko-toko berapa tahun yang lalu sampai habis. Tapi saudara, apakah Ayub ini seluruh hartanya habis dalam satu hari saja? Tidak saudara, bukan cuma harta saudara, semua harta habis. Bayangkan saat itu tidak ada asuransi untuk semua barang-barang di toko atau di barang-barang, semua kekayaan tidak ada. Tapi saudara, bukan cuma itu, bukan cuma barang-barang harta kambing dombanya habis dalam satu hari. Dalam hari yang sama terjadi satu peristiwa yang lain. Lihat ayat 18-19. Sementara orang itu berkata, bagi orang-orang yang melapor harta habis itu belum keluar, sementara terjadi seketika datanglah orang lain yang berkata, anak-anak tuan yang lelaki jumlahnya 7 orang dan yang perempuan ada 3 orang, jadi 10 anaknya sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjulunya, roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahu hal itu pada Tuhan. Jadi hartanya sama anak-anaknya habis semua dalam satu hari. Bukan satu anak, 10 anak. Saudara punya anak 3, kalau mati semua dalam satu hari, ini 10 mati semua dalam satu hari. Waktu itu belum ada asuransi jiwa dan ludes semuanya. Ayub sendiri kena penyakit yang luar biasa hebat. Ayub 2 ayat 78. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bala yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepala, dari telapak kaki sampai batu kepala. Lalu Ayub mengambil sekeping beling, menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah tabur. Sakit yang luar biasa, belum ada prudensial untuk klien. Sakit waktu itu. Sudah begitu saudara, istrinya sendiri bukan mendukung dia, malah menjadi batu sandungan, seolah-olah menghancurkan iman dia. Ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istri kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Untukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi saudara, harta semua habis satu hari. Anak-anak 10 orang habis dalam satu hari. Dia
istrinya sendiri justru mencela dia dan menjatuhkan dia, bukan mendukung imannya, tapi berusaha menghancurkan imannya dengan kata-katanya. Saudara bisa bayangkan penderitaan seperti ini. Ini penderitaan yang luar biasa. Saya sedikit menyimpang, saudara. Saudara perhatikan ayat 10. Kembali. Itu melanjutkan. Mundur. Mundur lagi. Saudara lihat ayat 10. Ayub menjawab istrinya, engkau bicara seperti perempuan gila. Terus slide berikut. Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Omong istrinya gila, tapi Alkitab bilang tidak berdosa. Itu berarti tidak semua kata gila yang kita gunakan harus berdosa. Ada kalanya kita menyebut orang gila dan itu tidak berdosa karena memang orang itu layak disebut gila. Seringkali kita bilang, oh gila, pada waktu bilang gila, kamu berdosa. Tidak, saudara, dia baru bilang istrinya gila. Tapi saudara, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Seandainya mengatakan gila adalah dosa, maka Ayub berdosa dengan bibirnya. Tidak. Karena itu saudara, mengatakan gila pada seseorang tidak selamanya dosa. Lihat-lihat kasusnya dulu. Kalau memang orangnya layak mendapatkan cap seperti itu bukan dosa. Dan menurut saya di sini istrinya Ayub layak disebut gila. Kenapa? Karena dia menyuruh Ayub mengutuki Allahnya. Dia bukan mendukung iman, menghancurkan iman. Perempuan seperti ini layak disebut gila. Tapi alasannya kuat ya. Jangan habis ini pulang, saudara rame-rame bilang gila. Ya. Nah, tapi saudara, di sini yang mau saya tunjukkan, Ayub itu mengalami begitu banyak hal. Saudara, memang pada waktu Ayub di pasal-pasal awal kitab Ayub, dia kelihatannya kuat sekali. Dia apakah kita mau terima yang baik saja dari awal, sedangkan yang jahat tidak. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara, dari sini kelihatan Ayub kuat. Tapi kalau saudara baca selanjutnya dalam Ayub pasal-pasal selanjutnya, saudara akan melihat sisi kemanusiaan dari Ayub yang bisa rapuh. Dan saya melihat semua itu, saya merasa Ayub hampir-hampir merasa, atau bahkan boleh dikatakan dia pasti tidak lihat kemurahan Tuhan di balik semua persoalannya. Karena itu ungkapan-ungkapan Ayub, kata-kata Ayub yang banyak menunjukkan bahwa dia merasa Tuhan tidak mengasihi dia, Tuhan tidak berkemurahan hati pada dia, Tuhan seolah-olah membenci dia. Itu yang dilaksanakan oleh Ayub. Maka saudara lihat Ayub 3 ayat 23. Di sana dikatakan, kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung oleh Allah. Dia merasa Tuhan Allah kepung dia, tidak bisa bergerak. Lalu pasal 6 ayat 4 dan ayat 13. Karena anak panah yang maha kuasa tertancap pada tubuhku, racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah sendiri, kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Bukankah tidak ada lagi pertolongan? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatanku jauh daripadaku? Di sini Ayub mulai mengeluh. Dia mengeluh karena apa? Karena seolah-olah dia merasa Tuhan menghantam dia, Tuhan menghancurkan dia, Tuhan jadi musuh dia. Sekian lama Tuhan menjadi pembelanya, Tuhan menjadi yang memberkati dia, yang menaungi dia. Tapi sekarang di tengah-tengah penderitaannya, dia merasa yang maha kuasa sementara panah dia dan menancap pada tubuhnya dan racunnya terhisap jiwanya. Kedahsyatan Allah seperti pasukan yang melawan. Dia tidak lagi lihat kemurahan Tuhan di sini. Yang dia lihat adalah keheranan Tuhan yang menghantam dia. Pasal 7, 22. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau ya penjaga manusia? Ini Ayub protes pada Tuhan. Saya dosa apa? Dosa apa sampai seluruh harta saya habis, anak saya habis, istri saya seperti itu, saya sakit seperti ini? Dosa apa? Ya penjaga manusia. Mengapa
pelanggaranmu. Ini ayat protes pada Tuhan, sehingga aku menjadi beban bagi diriku. Ayat 21, dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Seandainya aku memang berdosa, kenapa engkau tidak hapus dosaku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Ini kata-kata orang frustrasi. Apakah Ayub lihat kemurahan Tuhan? Menurut saya dia tak lihat kemurahan Tuhan. Ayat 9, 17-18. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena. Bayangkan saudara, dia mengatakan Tuhan itu bukan hanya kasih luka, bikin luka banyak tapi semena-mena. Apakah ini orang percaya Tuhan? Lihat kemurahan Tuhan? Dia tidak lihat kemurahan Tuhan. Ayat 18, yang tidak membiarkan aku bernafas. Bayangkan Tuhan, bernafas saja Tuhan tidak izinkan. Ya. Tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Tuhan buat saya kenyang dengan semua penderitaan. Dia tidak lihat kemurahan Tuhan. Pasal 13, ayat 15 dan ayat 24. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Ya, dan Tuhan mau bunuh dia. Lihatlah, dia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah Ayub lihat kemurahan Tuhan? Nah, ini lagi mau protes, saudara. Kenapa engkau sembunyikan wajahmu? Dan kenapa engkau anggap aku sebagai musuhmu? Pasal 16. Saya tunjukkan dari pasal-pasal supaya saudara lihat pergumulan ayat yang hebat. Mulai ayat 9. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Dia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. 12. Aku hidup dengan tentram, tapi dia menggelisahkan aku. Bayangkan, aku hidup dengan tentram kan? Harta benda lengkap, anak-anak semua lengkap, istri baik-baik, sehat semua. Aku tentram. Kenapa Tuhan mengizinkan setan menimpakan semua malapetaka ini yang buat aku gelisah? Saya tadi tentram, tapi Tuhan yang bikin saya gelisah. Maka dia bilang, aku hidup dengan tentram, tapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku. Apa itu tengkuk? Batang leher. Tuhan pegang aku di batang leher. Seperti itu. Wah, Tuhan kejam sekali. Lihat apa yang dibuat Tuhan menurut kata ayat. Lalu dibantingnya aku, ditegakkannya aku menjadi sasaran. Jadi habis banting, ditegakkan dan sasaran. Waktu saya siapkan firman Tuhan ini tadi malam, saya ingat waktu sampai pada kalimat ini, dibanting, ditegakkan jadi sasaran. Saya ingat waktu dulu dihajar bapak saya. Ya, saya dihajar sedemikian rupa sampai bapak tua pengen saya diangkat, dan saya terangkat turun sampai dengan tendangan, dan saya terguling-guling. Tapi pada waktu saya sudah jatuh, beliau angkat lagi. Pada waktu itu angkat dari batang leher, kaki saya terangkat, dan begitu terangkat, dihantam lagi. Ini sama dengan yang dirasakan oleh ayah, dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasaran. Jadi saya bisa merasakan perasaan ayah karena saya pernah mengalami mati seperti ini. Itu dulu, sekarang tidak lagi. Sekarang beliau sudah bertobat, dan kedua, kalau beliau berbuat seperti itu, beliau mesti mewaspadai serangan balik. Tapi ini menyatakan penderitaan dan rasa frustrasi yang hebat. Lalu saudara ayat 13, aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya nyari ular besar. Berarti Tuhan yang melakukan semua. Dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Bayangkan, sekian lama Tuhan berbelas kasihan bukan? Tapi dia akan tembusi ginjalku tanpa kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Dia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Wah, ayat frustrasi. Pasal 19 ayat 11. Murkanya menyala terhadap aku,
8-nya. Saudara, setelah saya tunjukkan ayat semua, pertanyaan kita, apakah Ayub lihat kemurahan Tuhan? Nah, gelap. Dia tidak lihat semua. Kalau begitu, bisakah kita katakan bahwa di dalam seluruh hidup Ayub selalu melihat kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan selalu nyata di dalam diri Ayub? Tidak. Ada satu fase di dalam hidup Ayub di mana dia pernah lihat kemurahan Tuhan. Tapi ada satu fase yang cukup panjang dalam kehidupannya, bahkan dia tidak melihat kemurahan Tuhan sama sekali. Orang beriman seperti Ayub pun mengalami hal seperti itu. Kemurahan Tuhan sudah pasti pernah dinyatakan pada Ayub. Tapi fakta bahwa dia pernah tidak melihat kemurahan Tuhan dalam satu fase hidupnya menunjukkan kemurahan Tuhan tidak selalu nyata di dalam hidup. Ini kasus Ayub. Sekarang kasus yang kedua, kasus Yakub. Saudara, kita tahu cerita Yakub punya anak yang banyak. Salah satu anak yang disayangi adalah Yusuf. Dia begitu sayang, dan perhatiannya kepada Yusuf membuat saudara-saudaranya ini. Mereka buang dia Yusuf ke lubang sumur, mau bunuh dia, tapi mereka lalu menjual dia ke Mesir. Mereka pulang kasih tahu bapaknya bahwa Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Dan bapaknya tidak pernah tahu apa yang terjadi. Karena itu bagi Yakub, dia sudah yakin, sudah percaya bahwa Yusuf memang mati, sudah mati. Nah, saudara-saudara, cerita ini berlanjut ketika terjadi kelaparan dan Yakub mengutus anak-anaknya yang lain untuk beli gandum di Mesir. Pada saat yang sama, Yusuf sudah jadi perdana menteri di sana. Dan saudara, Yusuf yang sudah tahu itu, saudara-saudaranya mulai berbuat sesuatu kepada mereka, dan dia menahan Simeon. Simeon ditahan, yang lain boleh pulang, Simeon ditahan sampai mereka pulang, bawa Benyamin datang, baru bisa dilepaskan. Dan saudara-saudara, Yakub membuat Yakub frustrasi. Kenapa? Karena anaknya Yusuf sudah mati, dalam tanda petik, karena menurut dia sudah mati. Sekarang Simeon sudah ditahan di Mesir. Sekarang mereka saudara-saudara yang minta Benyamin lagi untuk pergi, dan dia sudah berpikir ini Benyamin pergi dan akan ditahan di sana, dan dia akan kehilangan 3 orang anak, 2 paling dia kasih, yaitu yang bungsu, yakni Yusuf dan Benyamin ini. 2 bungsu ini akan lenyap, Simeon juga akan lenyap, dan dia merasa bahwa dia pasti akan mengalami penderitaan ini. Pada waktu ini terjadi, saudara, Yakub mengucapkan satu kalimat dalam Kejadian pasal 42 ayat 36. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya. Yusuf sudah mati, tidak ada lagi. Simeon juga, sekarang Benyamin pun. Aku ini yang menanggung segala-galanya. Di sini dia mengatakan aku menanggung segala-galanya. Tapi saudara, perhatikan, di sini terjemahan Alkitab kita oleh lain, terjemahan baru, tidak pas terjemahannya. Justru terjemahan lama itu yang cocok dengan bahasa asli. Terjemahan lama bunyinya bilang apa? Maka kata Yakub bapaknya kepada mereka itu, kamu membuluskan aku karena Yusuf sudah tiada, Simeon pun tiada. Sekarang kamu hendak mengambil Benyamin pula. Segala perkara ini ada melawan aku. Kalau bahasa Indonesia, kalau terjemahan baru tadi, aku ini menanggung segala-galanya. Tapi terjemahan lama, segala perkara ini melawan aku. Di dalam King James, all these things are against me. Semua hal ini menentang aku. NIV juga, everything is against me. Segala sesuatu menentang aku. Jadi seolah-olah Yakub mau mengatakan semua peristiwa-peristiwa di dalam hidupnya, duka cita dalam hidupnya, ini melawan dia. Yusuf sudah mati, melawan dia. Simeon juga sudah ditahan, ini melawan dia. Sekarang Benyamin lagi, semua ini melawan dia. Mengapa Yakub sampai bisa mengatakan demikian?
Kelihatannya dia tidak melihat kemurahan Tuhan di sini. Dan dia menganggap semua peristiwa di dalam hidupnya, mulai dari hilangnya Yusuf, Simeon, dan sekarang Benyamin, itu bukan mengangkat dia, itu bukan menolong dia, bukan menolong dia, tapi melawan dia. Segala sesuatu dalam hidupnya melawan dia. Dia tidak lihat kemurahan Tuhan di sana. Kemurahan Tuhan pasti sudah pernah dinyatakan pada Yakub, tapi ada saat di mana Yakub tidak melihat kemurahan itu. Dan karena itu, ini menunjukkan kemurahan Tuhan tidak selalu terlihat. Kemurahan Tuhan tidak selalu nyata. Ini kasus kedua. Sekarang kasus ketiga adalah Naomi. Alkitab cerita di Israel ada kelaparan. Orang Israel makanan pokoknya adalah roti. Bethlehem, Bet itu rumah, atau sama dengan Bait dalam bahasa Arab. Tapi rumah dalam bahasa Ibrani adalah Bet. Lalu Lehem itu adalah roti. Jadi Bethlehem artinya rumah roti. Nah saudara, di rumah roti Bethlehem ada kelaparan sampai roti tidak ada. Maka satu keluarga dari Bethlehem, yakni Elimelek, mengajak istrinya Naomi dan kedua anaknya Kilion Mahlon tinggalkan rumah roti Bethlehem dan pergi ke tanah Moab. Apa yang terjadi di sana di dalam kitab Rut diceritakan, setelah di negeri Moab Elimelek pun mati. Tapi di sana di negeri Moab, Kilion dan Mahlon mengawini dua perempuan Moab, yaitu Rut dan Orpa. Tapi Elimelek mati di sana sehingga Naomi jadi janda. Tapi ternyata Kilion Mahlon pun mati sehingga Rut dan Orpa pun jadi janda. Dan karena itu saudara, mereka tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Pendeta Yakub Nahwai pernah bikin khotbah dan juga satu buku kecil, judulnya 3 Janda Satu Rumah, yang diambil dari Rut. Karena apa? Karena Naomi janda dengan dua menantunya, Orpa dan Rut juga dua-dua janda. Mereka tinggal satu rumah. 3 janda satu rumah. Nah saudara, setelah semua ini peristiwa ini terjadi, lalu Naomi dengar di tanah Israel sudah Tuhan pulihkan, sudah tidak kelaparan lagi. Dan sekarang Naomi hendak pulang. Dia hendak pulang kembali ke Israel. Rut mau ikut dengan dia, tapi Orpa tidak. Dan saudara, pada waktu dia pulang dan dia bercakap-cakap dengan menantunya, Rut mengucapkan kalimat demikian. Naomi mengucapkan kalimat ini dalam Rut pasal 1 ayat 13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Maksudnya kamu pulang, cari lagi suami yang baru, kawinlah. Mereka tidak mau. Naomi bilang, masakan kamu, kalau aku kawin lagi dan punya anak, masakan kamu tunggu lagi sampai mau kawin dengan anakku? Pulanglah. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan kamu itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Jangan kiranya demikian anak-anakku. Perhatikan yang saya garis bawahi. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Bukankah saya mengalami yang pahit di dalam hidupku? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Baik, kelihatannya Tuhan melawan Naomi. Itu yang dia rasakan. Apa Mas? Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah dia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem, pulang kembali kampung halaman. Ketika mereka masuk Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah ibu? Tapi dia berkata pada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara. Kenapa? Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Suamiku mati di negeri orang, anakku 2 mata wayang dan 2 orang mati di negeri orang. Tidak bisa bawa mereka pulang, dikubur di tanah yang asing. Tidak bisa dikumpulkan bersama nenek moyang mereka di kampung halaman. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh akan
aku terdiri, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulihkan aku. Tidak ada apa-apa. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dulu waktu sekolah minggu ada lagu, Elimelek dengan istrinya, ia mahwan buah hatinya, sudah lama mati di negeri Moab. Dengan limpah aku pun pergi, dengan hampa aku kembali. Jangan panggil aku Naomi, hanyalah si mana. Karena saya sekolah minggu di kampung di timur sana, maka bunyinya begitu. Nah, jadi saudara-saudara, jangan panggil aku Naomi, tapi dari kata marah ini, marah itu artinya pahit. Dari kata marah ini turunkan nama Maria. Jadi orang yang nama Maria itu artinya pahit. Karena itu tidak tepat kalau mukanya manis samanya Maria. Nah, saudara-saudara, Naomi itu artinya menyenangkan, tapi marah artinya pahit. Karena itu dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku marah. Di dalam ayat 13 dikatakan tangan Tuhan teracung kepadaku. Dalam ayat 21 dibilang Tuhan naik saksi menentang aku. Ini berarti dia menganggap Tuhan memusuhi dia, dan ini menyebabkan dia pergi dengan tangan penuh, tapi dia pulang dengan tangan kosong. Juga dikatakan ayat 20 dan 21 dia memang percaya Tuhan adalah Maha Kuasa, tapi kepercayaan justru menyebabkan dia tidak punya harapan. Kenapa? Dia beranggapan Allah yang Maha Kuasa menentang dan memusuhi dia dan mendatangkan malapetaka. Pada ayat yang terakhir dia bilang, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, yang Maha Kuasa mendatangkan malapetaka kepadaku. Saya tanya, apakah dari kata-kata ini Naomi melihat kemurahan Tuhan? Kalau dia melihat kemurahan Tuhan, dia tak bilang yang Maha Kuasa mendatangkan malapetaka. Tidak. Saya percaya dalam hidup Naomi banyak kemurahan Tuhan sudah dinyatakan. Tapi ada saat di mana dia tidak melihat kemurahan Tuhan. Berarti kemurahan Tuhan tidak selalu nyata. Kemurahan Tuhan tidak selalu terlihat. Jadi dari 3 kasus ini, baik kasus Ayub, kasus Yakub, dan juga kasus Naomi, mereka orang-orang beriman, tapi pada saat itu mereka tidak melihat kebaikan, tidak melihat kemurahan Tuhan. Segala sesuatu gelap gulita bagi mereka. Kemurahan Tuhan bukan hanya tidak nyata, tapi sama sekali tidak terlihat bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, apakah saudara-saudara pernah mengalami saat-saat seperti ini dalam hidup saudara? Kita di gereja dengar Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha segala-galanya. Tapi hidup saya kenapa begini? Seolah-olah yang Maha Kuasa menentang aku, seolah-olah yang Maha Kuasa tidak peduli pada aku, seolah-olah yang Maha Kuasa tidak bermurah hati kepada aku. Pada saat saudara mengalami pikiran seperti itu, kemurahan Tuhan tidak terlihat oleh mata saudara. Dan karena itu dalam pengalaman kita seringkali kemurahan Tuhan tidak nyata. Kemurahan itu ada, selalu ada, tetap ada, seumur hidup, sepanjang masa. Tapi kemurahan itu tidak selalu nyata di dalam hidup kita. Kalau saudara pernah mengalami masa-masa seperti ini, dan sangat besar kemungkinan hidup saudara di 2014 juga mengalami hal semacam ini, saudara tidak melihat kemurahan Tuhan di sana. Pada saat-saat seperti itu, sekalipun saudara tidak melihat kemurahan Tuhan, tapi ingat, kemurahan itu tetap ada, selalu ada, biarpun tidak nyata, tidak selalu nyata. Saudara, bahwa kemurahan Tuhan ini tetap ada bagi mereka yang mengalami saat-saat tergelap dari hidup mereka. Ini terlihat dengan fakta dari 3 kasus yang saya angkat. 3 kasus yang saya angkat ini, justru waktu mereka tidak melihat kemurahan Tuhan. Tapi apa yang terjadi setelah itu, saudara? Mari kita lihat kasus demi kasus kembali. Pertama, dalam kasusnya Ayub. Ayub tadi saya sudah tunjukkan begitu banyak ayat.
Dia seolah-olah perang melawan Tuhan. Tuhan tidak mengasihani dia. Tuhan berbuat semena-mena terhadap dia. Tapi saudara, di ujung pergumulan, ini ayat 1, ayat 2, itu masih menunjukkan ayat 2 iman. Tapi mulai ayat pasal 3 sampai seterus hampir akhir pergumulan ayat dengan teman-temannya, mereka memperbincangkan soal penderitaan Ayub. Tapi di ujung kitab Ayub, Tuhan memulihkan keadaan Ayub luar biasa. Pasal 42 ayat 10 sampai 15. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Semua yang habis diganti 2 kali lipat. Kemudian dapatlah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang, 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Berarti dulu sudah diberkati, dia turun dan dia tidak melihat kemurahan Tuhan. Tapi di ujung hidupnya Tuhan memberkati dia 2 kali lipat dari yang dahulu. Dia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Dia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan, kembali seperti semula. Istrinya diganti juga. Tidak ada kejelasan. Mungkin istrinya mati, Tuhan ganti baru, atau mungkin Tuhan membuat istrinya bertobat. Kita tidak tahu. Tapi sekarang dia mendapatkan 10 anak laki. Ayat 14, dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapot. Ayat 15, di seluruh negeri itu tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub. Bayangkan, bisa jadi Miss World kalau mereka itu. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Berarti saudara, kita bisa lihat ujung hidup Ayub. Ternyata kemurahan Tuhan muncul lagi. Di awal hidupnya ada kemurahan Tuhan. Satu fase yang panjang dia tidak lihat kemurahan Tuhan, tapi kemurahan Tuhan muncul di sini. Di sini kemurahan Tuhan nyata, di sini nyata, tapi di sini tidak nyata. Tapi di sini ada kemurahan, di sini ada kemurahan, hanya tidak terlihat Ayub. Di sini juga tetap ada. Berarti kemurahan Tuhan ada, selalu ada. Nyata, tidak nyata, nyata. Berarti kemurahan Tuhan tidak selalu nyata, tapi selalu ada. Saudara-saudara, sampai Ayub, cerita Ayub menjadi suatu pelajaran untuk generasi selanjutnya tentang bagaimana orang beriman bertahan dalam penderitaan. Maka Yakobus mengatakan dalam Yakobus 5:11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa akhirnya yang disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kenapa Tuhan berikan semuanya? Karena Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Ini kemurahan hati Tuhan dinyatakan pada dia. Jadi saudara, ada kalanya kemurahan hidup, kemurahan Tuhan tidak nyata dalam hidup saudara, dan dia tetap ada. Kasus Yakub tadi mengatakan segala sesuatu menentang aku. Kehilangan Yusuf, kehilangan Simeon, sekarang mau kehilangan Benyamin lagi. Tapi saudara, kita tahu cerita selanjutnya. Ternyata pembesar Mesir yang menahan Simeon itu justru adalah Yusuf. Yang meminta Benyamin datang itu juga adalah Yusuf. Sehingga nanti Yakub akan pergi ke Mesir. Dia berpikir sudah kehilangan Yusuf, sudah kehilangan Simeon, dan akan kehilangan Benyamin. 3 ini akan hilang. Begitu dia pergi ke Mesir, dia ketemu Yusuf lagi. Simeon ini karena yang tahan Yusuf, maka dibebaskan lagi, dapat kembali Simeon, dan Benyamin tidak ditahan. Karena itu juga
yang mau tahan itu adalah Yusuf, maka dilepaskan juga. Jadi dia berpikir semua melawan dia karena akan kehilangan 3 orang. Tapi dalam beberapa saat ke depan, 3-tiganya kembali kepada dia. Wah, ini luar biasa. Waktu dia berpikir akan kehilangan 3 orang itu, dia berpikirnya tidak lihat kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan tidak nyata di dalam hidupnya. Tapi beberapa saat ke depan, justru kemurahan Tuhan terhadap dengan dikembalikannya 3 orang yang dia pikir sudah mati dan akan mati. Matthew Henry mengomentari ini dan berkata, Yakub menganggap Yusuf mati dan Simeon dan Benyamin sebagai ada dalam bahaya, dan dia menyimpulkan semua hal-hal ini menentang aku. Tetapi terbukti sebaliknya bahwa semua itu adalah untuk dia, bekerja bersama-sama untuk kebaikannya dan kebaikan keluarganya. Tapi dia berpikir semua menentang dia. Perhatikan, melalui ketidaktahuan dan kesalahan kita dan kelemahan dari iman kita, kita sering melihat itu sebagai menentang kita apa yang sebetulnya adalah untuk kita. Kita menderita dalam tubuh atau milik atau kekayaan, nama dan hubungan, dan kita berpikir semua hal-hal itu menentang kita. Sedangkan ini sebetulnya sebentar sedang mengerjakan untuk kita kemuliaan yang besar. Dalam Bible Commentary diberikan komentar, demikianlah providensi Allah sering disalah mengerti, disalah tafsirkan oleh orang-orang kudusnya. Betapa sering orang percaya berkata, semua hal ini menentang aku, pada saat dia sudah dekat dengan aliran peristiwa-peristiwa yang akan membawanya keluar dari kesukaran atau penderitaan ke tengah-tengah kelimpahan, damai dan sukacita dari hati yang disembuhkan dalam keadaan diberkati yang dipulihkan. Saudara-saudara, memang Yakub tidak tahu apa yang di depan, karena itu dia merasa, wah, ini segala sesuatu menentang aku. Kalau kita yang baca Alkitab, kita tahu cerita belakangnya apa, dan kita bilang Yakub ini bodoh. Karena kita sudah tahu. Waktu itu Yakub belum tahu. Tapi waktu saudara sendiri alami penderitaan, kesulitan, problem-problem, saudara tidak tahu jadi apa di sana. Waktu itu saudara merasa kemurahan Tuhan tidak nyata. Tapi saudara, kalau Tuhan yang Maha Tahu lihat semua dan dia atur. Waktu dia tahu kita saat ini tidak melihat kemurahan Tuhan di sini, tapi kemurahan Tuhan tetap ada dan dinyatakan di sini. Waktu 5 tahun yang lalu, saya out dari gereja yang lama. Saya merasa, bukankah saya membela kebenaran? Bukankah saya hanya menyatakan kebenaran? Bukankah saya memberitakan firman? Kenapa saya mesti mengalami peristiwa ini? Hari itu seolah-olah saya tidak melihat kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena saya belum melihat ada jemaat ini. Karena saya belum melihat ada gereja ini. Tapi kalau sampai hari ini dan saya melihat, wah, ada orang sebegini banyak yang ada di sini mendengar saya khotbah, itu tidak pernah ada dalam bayangan saya 5 tahun yang lalu. Dan kalau saya lihat ke belakang, wah, waktu itu saya tidak lihat kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan seperti tidak nyata bagi saya. Tapi ternyata kemurahan itu tetap ada waktu itu dan dinyatakan pada hari itu. Karena itu saudara, kalau saudara adalah anak Allah, pada saat segalanya gelap gulita bagi saudara, jangan pernah putus asa seperti Yakub. Percayalah Allah mengarahkan semuanya demi kebaikan saudara. Bahkan mungkin seperti Yakub, saudara sudah sangat dekat dengan kebahagiaan. Saudara sudah sangat dekat dengan berkat. Saudara sudah sangat dekat dengan kemurahan Tuhan yang terbesar. Karena itu, kalau saudara mengalami hal-hal yang pahit di dalam hidup saudara, stop mengeluh. Belajar bersyukur. Bersyukur. Karena biarpun kemurahan itu tidak nyata, tapi kemurahan tetap ada dan akan dinyatakan pada waktunya. Kasus ketiga, kasus Naomi. Tadi Naomi mengatakan, yang Maha Kuasa telah memberikan yang pahit kepadaku. Yang Maha Kuasa membuat aku pergi dengan berlimpah, tapi pulang dengan hampa. Yang Maha Kuasa telah menimpakan semua malapetaka ini padaku. Dia tidak lihat kemurahan Tuhan. Tentang apa yang Naomi katakan juga, di komentari dalam Bible Commentary, di bilang begini,
penafsirannya, maksudnya penafsirannya Naomi tentang providensi Allah salah. Tuhan, kata Naomi, telah bersaksi, naik saksi menentang aku. Manusia sering membayangkan atau menghayalkan bahwa jika Allah bisa mencegah penderitaan, tetapi mengizinkannya, dia tidak menyenangi dan bersahabat dengan orang-orang yang terkena penderitaan itu. Tapi tidak demikian. Dia menghajar barang siapa yang dikasihinya. Ketika Ayub memperingatkan kita, kitab Ayub memperingatkan kita terhadap kesalahan pengertian tentang malapetaka dan bencana. Perhatikan kalimat ini. Betapa sering merupakan sesuatu yang benar, seperti penyair Kober mengetahui dan menyanyikan. Di balik providensi yang merenggut dan cemberut, Allah menyembunyikan wajah yang tersembunyi. Bahwa di balik providensi Allah yang merenggut, Allah menyembunyikan wajah yang tersenyum. Terlihat dari kelanjutan ceritanya Naomi. Naomi merasa tidak lihat kemurahan Tuhan bukan? Tapi Naomi pulang dengan menantunya Ruth. Sampai di Bethlehem, Ruth ketemu seorang laki-laki yang baik, namanya Boaz. Lalu Ruth kawin dengan Boaz, dapat anak. Anaknya nama siapa? Namanya Obed. Tapi saudara, pada waktu Ruth dapat anak, ini berarti cucu lagi bagi Naomi. Sekarang kita lihat bagaimana itu terjadi. Rut 14:17. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini. Tadi Tuhan melimpahkan malapetaka. Sekarang orang bilang Tuhan telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Kalau dapat anak, dapat cucu. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu, memelihara engkau waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu, maksudnya cucunya, serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara, orang-orang perempuan pada waktu itu menganggap Naomi berbahagia. Perhatikan itu. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi. Padahal waktu pulang, Naomi sudah bilang, jangan panggil aku Naomi, tapi Mara. Tapi sekarang orang-orang bilang, pada Mara, pada Naomi. Berarti saudara, karena Mara itu artinya pahit, tapi mereka melihat sekarang ada kemurahan Tuhan dinyatakan dalam hidup orang ini, sehingga dia tidak cocok disebut Mara. Dan karena itu mereka panggil dia Naomi, yang artinya menyenangkan. Di dalam ayat 14 kita lihat Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini. Lalu ayat yang ke-15, coba mundur. Sebab menantumu mengasihi engkau. Luar biasa. Tidak pernah ada menantu dan mertua sekali Naomi dan Ruth. Biasanya Naomi, biasanya mertua dan menantu musuh bebuyutan. Sehingga ada orang mengatakan, siapakah perempuan paling bahagia di dunia? Itu Hawa. Kenapa? Karena tidak punya ibu mertua. Tapi di sini bayangkan saudara, sebelum pulang dari Moab ke Bethlehem, Ruth sudah bilang, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Kemana aku pergi, engkau pergi, ke situ aku akan ikut. Dan sekarang menantumu mengasihi engkau. Bayangkan dia akan tua. Bayangkan kalau dia tua dan dibenci oleh anak mantu. Ini repot. Tapi dia berbahagia karena menantunya mengasihi dia, lalu memberikan dia seorang cucu. Dan saudara, bayangkanlah sekarang Naomi punya seorang cucu namanya Obed. Obed ini lalu
melahirkan Isaya, turunannya Isaya. Lalu Isaya turunannya Daud. Lalu Daud turun sampai Yesus turunan Daud, sehingga mereka panggil Yesus anak Daud. Bayangkan saudara, berarti menikahnya Rut dengan Boaz ini adalah providensi Tuhan di bagian paling atas yang akan menurunkan Yesus. Jikalau Rut tidak kawin dengan Boaz, Daud tidak pernah ada. Kalau Daud tidak pernah ada, Yesus tidak pernah ada. Kalau Yesus tidak pernah ada, saudara saya masuk neraka semua. Jadi beruntung dua orang itu kawin. Dan begitu mereka punya anak, itu adalah kebahagiaan bahwa Naomi melihat kemurahan Tuhan mulai dinyatakan di dalam hidupnya. Dia pernah mengalami kemurahan Tuhan. Satu fase dalam hidupnya dia tidak lihat kemurahan sama sekali, tidak nyata. Tapi di ujung hidupnya kemurahan Tuhan yang ada itu kembali nyata. Jadi cerita Naomi dan Rut ini mula-mula kelihatan buruk, tapi akhirnya happy ending. Rut 1 bercerita semua jadi gelap. Rut 2 mulai muncul jadi terang. Rut pasal 3 titik terang itu menjadi makin gelap. Dan Rut pasal yang keempat terang itu kelihatan makin bersinar terang. Kalau saudara anak Tuhan, sekalipun saat ini saudara ada dalam kegelapan yang bagaimanapun dekatnya, saudara tidak pernah lihat kegelapan ini. Ingat kisah Rut dan Naomi ini. Itulah jalan hidup orang benar. Gak selamanya terang bisa gelap dekat, tapi satu hari nanti terang akan muncul lagi. Amsal 4 ayat 18 nafs pembimbing kita tadi. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai renang tengah hari. 3 pengalaman dari 3 tokoh ini membuat kita sampai pada satu kebenaran bahwa kemurahan Tuhan memang tidak selalu nyata, tapi selalu ada. Dan saatnya yang tepat Tuhan akan menyatakannya. Bahkan saudara, menurut saya Tuhan mengatur sehingga kita tidak selamanya selalu melihat kemurahan Tuhan. Karena kalau kita lihat kemurahan, lihat lalu kita memuji Tuhan dan bersyukur, itu biasa. Tapi ada satu titik di mana kita tidak melihat kemurahan Tuhan, tapi kita tetap percaya. Itu luar biasa. Kenapa? Iman itu tidak melihat namun percaya. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak lihat tapi percaya. Itu iman. Karena itu saudara, kalau tiap hari kita hidup lihat kemurahan Tuhan lalu kita percaya pada Tuhan, itu biasa. Tapi kalau saudara tidak lihat kemurahan Tuhan, rasanya berdoa Tuhan tidak jawab, berseru Yesus, Yesus dengar doaku sampai gara-gara kamu bocor, tapi Yesus tidak dengar. Kita sudah pakai banding-banding orang lain, Yesus tolong saya juga, tapi Yesus tidak tolong juga, kemurahan tidak kelihatan. Maukah saudara tetap percaya? Kemurahan itu tidak kelihatan, tapi tetap ada. Nanti saatnya dia akan dinyatakan. Nah, saudara, itu kesimpulan kita dari 3 kasus ini. Dan sekarang saudara, hal kedua terakhir yang mau saya bahas adalah sikap kita ketika kemurahan Tuhan tidak terlihat itu mesti bagaimana. Saya percaya semua kita ada satu fase dalam hidup kita yang bahkan kita tidak melihat kemurahan Tuhan. Menurut saya omong kosong kalau saudara tidak mengalami itu. Kalau saudara benar-benar anak Tuhan, ada saatnya saudara akan mengalami hal seperti itu. Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Kita berdoakan batu patah juga, seolah-olah tidak ada jawaban. Tidak melihat tangan Tuhan yang berkemurahan itu. Itu pasti ada. Saya pernah cerita bukan bagaimana tahun berapa itu kasus di dalam keluarga kami. Mata bapak saya itu punya problem karena beliau lihat semua orange
pakai baju putih ke apakah orange semua. Kalau lihat baju orange ya memang tetap orange. Tapi yang lihat yang lain juga tetap semua orange. Lalu kami mau periksa-periksa di sini, dirujuk mesti ke Surabaya. Rumah sakit Dr. Sutomo. Bayar sekian juta. Ya sudah, kita kumpul keluarga, baku tambah duit untuk pergi ke sana dan operasi. Dan setelah selesai operasikan ditambal seperti biasa. Dokter bilang setelah berapa hari baru akan lepas tambalannya. Dan itu akan menentukan hasilnya. Apabila buka dan Bapak melihat normal, beliau lihat. Tapi kalau buka dan tidak melihat berarti gagal. Mungkin dalam 3 hari atau 4 hari sebelum buka. Dan kami sekeluarga berdoa luar biasa. Saya punya teman di mana saja seluruh Indonesia SMS minta semua pada hari operasi semua doa dan semua doa. Dan besok pagi mau dibuka saya kirim lagi minta doa semua doa untuk buka. Dan ini menentukan dan waktu dibuka. Saya bilang haleluya, puji Tuhan. Oh Tuhan maha besar, Tuhan maha besar. Buka. Gimana Bapak? Lihat. Beliau lihat, beliau bilang hitam semua. Tadi masih orange, sekarang jadi hitam. Tadi masih kelihatan, sekarang tidak kelihatan. Wah, dokter bilang gagal operasi. Uang sudah banyak terbuang. Konsultasi dengan dokter, dokter harus pindah ke rumah sakit yang lain, khusus mata. Rumah sakit undang, khusus mata dokternya lebih canggih, tapi biayanya juga lebih banyak. Gimana mumpung di sini di Surabaya, akhirnya rembukan keluarga, kumpul duit lagi, lebih mahal lagi, operasi sudah kadung di Surabaya, langsung saja. Akhirnya doa diperkuat lagi, 2-3 kali lipat. Dan hal yang sama terjadi waktu operasi doa mati-matian, pas mau buka, doa lagi. Begitu mau buka, saya akan dalam nama Yesus, mujizat nyata, mujizat nyata. Bukan, biar tak apa-apa, gelap. Pulanglah kami ke Kupang setelah habis puluhan juta dan mata tambah buta. Waktu mampir di Bali, saya duduk di taman lagi bersikat. Mama saya berdiri dan saya di rumah dipanggil Fred karena nama saya Albert. Fred, lu pendeta, lu jawab saya sekarang. Di mana Tuhan waktu kita berdoa? Saya diam, lu jawab. Waktu kita berdoa di mana Tuhan? Maka pada yang amat melayani Tuhan dari muda sudah melayani Tuhan. Tinggal siapa yang tidak kita terima? Kita sponsor hamba Tuhan kemana-mana, bikin KKR di mana-mana, pertemuan non-stop. Jawab, di mana Tuhan? Waktu kita berdoa. Jawab. Dan kamu tidak tahu mama. Saya juga tidak tahu kalau kamu sudah. Hari itu kemurahan Tuhan sama sekali tidak terlihat. Dan pulang dan Bapak tetap buta sampai hari ini. Dan kemurahan terlihat. Dan sampai hari ini juga saya tidak mengerti kenapa Tuhan harus mengizinkan Bapak saya buta. Saya tidak lihat kemurahan di situ, tapi kemurahan itu pasti ada. Entah kapan dinyatakan. Saya teringat ada satu lagu tempo dulu dari Liu Sitanda. Tuhan, masihkah mau kau mendengar doa? Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Mana tanganmu? Saya kira ini pergumulan kita. Gelapnya jalan yang kini ku tempuh, sesatkah anakmu kini melangkah? Dengar Tuhan ratapanku. Itu lagu yang bersitakan. Mana tanganmu? Gelap jalan yang kini ku tempuh. Itu pergumulan banyak kita. Dan tidak mustahil bahwa 2014 kita akan mengalami hidup seperti ini.
Semoga ada kesempatan Pak Jimmy akan bersaksi bagi kita semua bagaimana pergumulan dia ditahan. Hari itu apakah kita kurang berdoa? Semua doa, semua usaha kita kerjakan, tapi tangan kemurahan Tuhan seperti tidak kita lihat. Dalam kondisi semacam ini, kita mesti lakukan apa? Kita mesti buat apa? Pertama, saudara, yang harus kita lakukan, pandanglah pada keselamatan rohani dan salib Kristus. Dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, sesungguhnya kemurahan Tuhan terbesar yang pernah dinyatakan kepada kita adalah bahwa Dia menyelamatkan kita pada waktu kita masih berdosa. Ini kemurahan Tuhan terbesar. Dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kita. Ini kemurahan terbesar. Nah, kemurahan terbesar sudah nyata, sudah diberikan bagi kita waktu Kristus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu kemurahan terbesar sudah ada. Dan saudara, Yesus Kristus berkata, apa artinya seorang punya isi dunia tapi dia kehilangan nyawanya? Kalau begitu, keselamatan kita adalah harta paling berharga, lebih mahal dari isi dunia ini. Dan kalau Tuhan sudah menyatakan kemurahan seperti ini dalam hidup kita, apakah kita mau beranggapan Tuhan tidak berkemurahan pada kita hanya karena doa kita tidak dijawab, hanya karena kita sakit tidak sembuh, hanya karena kita kehilangan harta, hanya karena kita kehilangan kesehatan, hanya karena hal-hal yang remeh di dalam hidup kita dibandingkan dengan keselamatan? Sikap semacam ini sama dengan sikap anak kecil yang waktu minta uang 10.000, mamanya tidak mau kasih. Mama minta 10.000, mamanya tidak mau kasih. Tidak, mama jahat. Masuk akalkah mamanya jahat kalau tidak bisa beri dia uang 10.000? Ada anak kecil, mama 10.000, tidak mau, mama jahat. Mamanya bilang, kalau mama jahat, waktu lu lahir, mama piting lu buang di kandang bayi. Kalau mama jahat, waktu lu sakit, mama biarkan sampai lu tewas. Kalau mama jahat, lu waktu kecil menangis, mama tidak kasih air susu. Waktu kalau mama jahat, minimal buang lu di panti asuhan. Semua kalau kamu sampai umur begini, semua karena mama baik. Jangan hanya karena 10.000 mama tidak kasih, lalu anggap mama jahat. Seringkali kita menganggap Tuhan jahat, Tuhan tidak mengasihi kita, tidak sayang kita, hanya karena doa kita tidak jawab, hanya karena begini. Padahal sadarkah saudara bahwa keselamatan yang lebih besar, lebih mahal dan seluruh isi dunia ini sudah diberikan pada saudara? Hanya karena putus cinta, tembak sana, tembak sini, tidak pernah berhasil. Lalu kita mengatakan, Tuhan di mana kemurahan-Mu? Anton tolak, Jomi tidak mau, Maxi juga tidak. Apalagi Tofil. Karena Tuhan, mana kemurahan-Mu? Yogi tolak, Tofil tolak, Jogi tolak, Alan tolak. Di mana kemurahan Tuhan? Saudara, apakah kemurahan Tuhan hanya diukur dengan ini? Dengarlah, keselamatan yang lebih mahal dari dunia ini sudah diberikan. Karena itu kalau hal-hal yang remeh seperti ini, Tuhan seolah-olah tidak mengikuti kemauan kita. Jangan pernah cap Tuhan tidak bermurah. Karena itu apabila saudara mengalami saat yang paling gelap dalam hidup saudara, ingatlah keselamatan rohani. Ingatlah salib Kristus. Itu klimaks puncak dari kemurahan Allah bagi kita. Kalau kita ingat semua itu, ingat cinta kasih Tuhan. Seandainya Tuhan buat ini, tidak bikin ini bagi saya tidak peduli. Tuhan tetap baik.
tetap murah. Ini pertama. Kedua, yang paling terakhir yang harus kita lakukan waktu kemurahan Tuhan tidak kita lihat adalah tetap beriman pada janji Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kemarin tanggal 1 Umi sudah singgung ayat ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, konteks dari Roma pasal 8 ini, ini ayat 28 yang kita baca. Tapi mulai dari Roma 8 ayat 18 sampai ayat 27, di situ Paulus mengungkapkan tentang sisi negatif dari kehidupan orang percaya, di mana penindasan, penderitaan, perbudakan, segala macam hal yang buruk itu bisa dialami oleh orang-orang percaya. Itu dimulai dari ayat 18, dan karena itu ayat 18 dari Roma pasal 8 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, dan seterusnya ayat 19, terus ayat 20 sampai ayat 27, Paulus bicara tentang penderitaan orang percaya. Tapi lalu dia tutup dengan ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bagi segala apa? Segala penderitaan zaman sekarang. Memang saudara ya, di dalam terjemahan baru kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini terjemahan yang kurang pas dari sisi bahasa asli. Yang pas dari sisi bahasa asli justru adalah terjemahan lama. Terjemahan lama mengatakan, tetapi kita mengetahui bahwa bukan Allah turut bekerja, tapi segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi yang bekerja itu adalah segala sesuatu. Segala sesuatu bekerja bagi orang percaya. Di dalam King James juga, all things work together for good to them. Segala sesuatu, segala hal bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Tapi saudara, biarpun di sini terjemahan lain yang baru tidak secara hurufiah sesuai teks asli, tapi juga bisa dibenarkan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tidak mungkin bekerja sendiri. Pasti Allah yang ada di balik segala sesuatu itu, dan segala sesuatu ini bekerja akhirnya adalah kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Lepas dari persoalan terjemahan, tapi ada janji yang sangat indah dalam ayat 28. Segala sesuatu yang menimpa orang percaya pasti berujung pada kebaikan. Saya kutip kata-kata Thomas Van den Ende berkata, tiada yang dapat merugikan mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Sebaliknya segala hal yang menimpa mereka, termasuk nasib yang digambarkan dalam ayat 35, maksudnya ayat 35 dari Roma 8, itu ada kata penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Semua itu harus membantu mereka mencapai keselamatan, karena hal-hal itu meneguhkan iman mereka dan mengikat mereka erat-erat pada Yesus Kristus. Namun Tuhanlah yang membuat segala hal turut mendatangkan kebaikan, sebab Dia berkuasa atas segala sesuatu. Orang Kristen percaya kepada Allah, bukan kepada nasib. Daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, tapi datang dari tangan Bapa saja. Tidak ada musibah yang benar-benar musibah bagi seorang percaya. Musibah itu hanya mendatangkan kebaikan. Karena itu apabila penderitaan hidup, kesulitan hidup, persoalan, kedukaan membuat saudara tidak melihat kemurahan Tuhan, yakinlah kemurahan itu tetap ada dan terus bekerja untuk kebaikan saudara. Kemarin waktu khotbah tanggal 1, Umi sudah singgung tentang penjual koran itu. Semua matahari sudah hilang, gelap gulita, awan-awan hujan lebat, tapi anak kecil terus menjual koran. Orang tanya pada dia, kenapa matahari sudah gelap, semua sudah menghitam, kamu masih jual koran? Dia bilang, karena aku tahu memang sekarang gelap, tapi sebentar lagi matahari pasti akan bersinar kembali. Dalam hidup ini, saudara, kita belajar yakin pada Roma 8 ayat 28. Itu pasti. Kalau saudara sudah bisa alami ini, saudara bisa lakukan ini, percayalah. Sekalipun saudara tidak lihat kemurahan itu, saudara bisa tetap memuji Tuhan. Sekarang perhatikan Habakuk pasal 3.
Lihat, apakah dia melihat kemurahan Tuhan di sana? Sekalipun pohon ara tidak berguna, wah, kelihatan kemurahan Tuhan tidak ada di sana. Karena pohon ara tidak berguna, pohon anggur tidak berbuah, tidak ada kemurahan di sana. Pohon zaitun mengecewakan, dia tidak lihat kemurahan di sana. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Semua kelihatan tidak ada kemurahan. Tapi ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kenapa dia bisa beria-ria, bisa bersorak-sorak walaupun tidak lihat kemurahan Tuhan? Karena dia percaya kemurahan itu tidak terlihat, tapi ada. Kemurahan itu tidak dia lihat saat ini, tapi ada saatnya kemurahan itu dinyatakan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Maukah saudara-saudara percaya pada Tuhan bahwa dia murah hati kepada saudara, bahkan pada saat saudara tidak pernah melihat kemurahan itu. Saya ingat waktu dulu kuliah di kampus, ada satu orang barat khotbah, saya lupa siapa dia, tapi kalimatnya masih saya ingat sampai hari ini. Dia bilang, kalau hidup saudara berat dan gelap, kalau semua gelap dan saudara berusaha menemukan wajah Tuhan dan wajah Tuhan pun tidak kelihatan, coba usaha lihat tangan Tuhan. Dan seandainya tangan Tuhan pun tidak bisa kamu lihat, wajahnya tidak kelihatan, tangannya tidak kelihatan, betul-betul gelap, percaya satu hal, hati Tuhan. Itu saja. Bahwa hati Tuhan penuh dengan kemurahan. Dia akan menyatakan kemurahan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Pada saat matahari tak terlihat oleh mata kita, karena tertutup oleh awan gelap, itu tidak berarti matahari lenyap. Matahari tetap ada dan akan bersinar pada waktunya. Tuhan